Lahirnya. Pakai mic. Ya, Jadi lahir di Magelang. Iya. Lahir di Magelang. Iya. Sekarang tinggalnya di New Caledonia baru. New Caledonia. Iya. Masuk negara Prancis, jajahan Prancis. Oh, masuk Perancis. Iya, bahasanya juga bahasa Prancis. Bahasanya Perancis. Iya, iya. Mata uangnya? Mata uangnya asli sana, Fran Caledoni. Seperti di Tahiti. Itu di Tahiti, di Wallis. Terus Sini Bu, duduk sini Bu, samping Haji Marco. Nah, Ibu tinggal di sana udah berapa tahun? sudah 36 tahun. 36 tahun. Iya. Nah, kok bisa tinggal di sana? Gimana ceritanya? Ceritanya dulu waktu zaman apa itu? Dulu zaman apa itulah? Sebelum perang tahun 45 kan banyak orang Belanda itu yang nyulik orang Indonesia itu. Yang sebagian ke Suriname, diculik-culik pakai truk itu dulunya. Jadi di sana suruh kerja. Jadi yang diculik ibu atau orang tua ibu? Enggak, orang yang zaman dulu orang-orang Indonesia diculik, dibawa kirim, ada yang di negara sana, negara sini. Jadi di sana dikerjakan untuk atau bikin saluran. Enggak, bikin apa itu? Selokan. Bikin jalan sama itu apa itu? Perkebunan kopi. Terus ada yang di nikel itu apa itu? Tambang. Tambang nikel juga. Jadi kalau Pakai mic, Bos. Enggak. Ayo pakai mic. Tinggal ngomong aja. Iya, jadi kalau kakak saya ini karena yang orang-orang tua dulu itu, nah ini di bawah berikutnya. Udah. Yang orang tua dulu itu zaman Belanda, sebagian ke Suriname, sebagian ke New Caledonia baru tadi. Iya. Jadi yang orang-orang tua sebagian sudah meninggal. Nah ini ada saudara, terus banyak yang dibawa Yang ke sana. orang dulu masuk Banyak orang udah Jawa di sana. meninggal sekarang. Ada bahasa Jawa, bahasa Prancis. Nah, Ibu kok bisa nyangkut di sana? Ibu dibawa sama saudara Ibu? Sama saudara dulu kan yang orang tua dulu itu menikah sama kakak saya. Terus lama-lama ngambil saudara lagi. Saya jadi banyak saudara yang diambil ke sana. Jadi istri ke sana, terus kerja di sana. Terus Nah, Ibu pada punya jadi anak. sekarang usia berapa? Saya 56. 56, Ya. lahir tahun 69. Iya. Dan Punya Ibu anak 3. Nikah sama suami? Sama suami orang sana, kelahiran sana, cuman Laras Vietnam. Cuman ibunya juga udah kelahiran sana. Ibunya suami saya, mertua saya udah kelahiran dari sana. Sama juga ke nasib orang juga. Sama. Diculik-culikin, disuruh tinggal di sana. Kerja paksa zaman dulu istilahnya. Kerja gitu. paksa dulu. Kerja paksa, kerja rodi. Iya. Ya, gitulah. Nah, Ibu tapi nggak kerja rodi. Enggak saya. Kalau Ibu ikut dibawa sama saudara. Ikut kakak saya ke sana. Kakak saya kan ngasuh ketemu anak. jodohnya di sana. Iya, dulu kerja dulu sama kakak saya kan ngasuh anak itu banyak. Anak kecil tuh ngasuh. Kalau orang sana kan keteteran. Kalau punya anak kan dititipkan di gitu, ngasuh anak itu. Jadi saya sama kakak saya ngasuh 20-an anak. Penitipan anak. Nah, Ibu nikah sama orang sana dapat anak 3. Iya. Paling besar kegiatannya apa? Sekarang kerja di kantor. Di sana juga? Iya, di sana. Nomor 2? Ya, nomor 2 di Paris. Kerja di sana juga. Di sana. Nomor 1 lagi perempuan? Perempuan semua. Nomor 1 perempuan. Udah berkeluarga? Belum. Kerja di sana. Ya. Nomor 2 perempuan di Prancis. Iya, udah punya suami. Udah punya suami. Suaminya orang? Orang Algeria. Algeria. Aljazair. Ya. Aljazair ya? Ya, iya kalau orang sini nyebutnya Aljazair. Kalau orang Cemplang? Kalau nomor 3? Di rumah. Cuman suka sering ke Indonesia. Dia seneng hidup di Indonesia. Ya. Jadi sering ikut ibunya. Ini nanti juga mau nyusul. Ya. Gitu. Nah, ini yang tahu RDAY siapa nih? Saya. Gimana ceritanya bisa ketemu RDAY? Ngelihat di YouTube itu kok
ada Di sana di New. iya New Caledonia. Nonton YouTube-nya di New Caledonia. Tiap hari Haji Marco juga. Haji Marco. Makanya Pak Regi. Maka apa? Regi Nur tuh itu nih Regi. apa saya? Om Regi. Karena tiap Malah nyebutin si ACB tadi lah. Si ACB si mana kata gitu lah. sama Bu Rohmah juga saya tahu. Oh, iya. Ibu Rohmah tadi dengar suaranya Ibu Rohmah ya. Iya. Oh jadi udah tahu saya dong. Udah. Komang Sawa? Sawah bien. Bonjour kalau sore bonsoir. Kalau pagi busung lapar. Haji Marco nggak boleh telat makan. Dia kalau telat makan kita nggak usah nyari kemana-mana, pasti ada di dapur. Tantrum. Dia kalau telat makan dia tantrum. Di dapur dia. Iya. Oh Bu, kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY di New Caledonia, Prancis? Iya. Kok bisa ketemu di sana? Gimana ceritanya Yang RDAY lihat di YouTube bisa terus keluar? Kok ada Bapak Dwi Susanto yang apa itu RDAY itu kok saya lihat kok apaan ini? Kok ada hajat-hajat terus bangun malam gitu. Jadi saya setiap hari ngeliatin itu nggak pernah apa itu telat ngeliat itu aja. Cuman akhir-akhir ini kan ada perang Iran Israel yang saya lihat baru itu. Udah seminggu ini yang dilihat Iran Israel. Oh, udah mulai perang. Itu di Iran Israel itu kan lagi Udah mulai perang. kan cuma 12 hari toh itu. Udah ini kan udah istirahat Lagi udah. bom-boman itu kan 12 hari. Oh, udah selesai. Udah Udah nggak perang lagi. nggak perang lagi. Maka dia bilang pas itu karena ada perang itu lah nonton perang dulu seminggu ini. Biasa. Lebih seru mana Bu sama perang kalau tetangga? Perang tetangga. Tetangga rumah kita kan suka perang tuh cek jauh. Ya seru Bapak Haji lah. Bapak Haji kan menguntungkan. Kalau perang kan merugikan. Iya. Oh jadi Ibu alhamdulillah nonton YouTube-nya RDAY. Iya, nyimak. Pokoknya Jam sehari bangun itu jam kalau 00. habis kerja, kalau sore, kalau mau tidur sampai jam 11, setengah 12 malam. Dari mulai jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Sampai mau ketiduran baru dimatiin. Pasti Ibu suka kalau Pak Haji udah bilang ngomongin masalah de la zone de la monnaie. Iya. Kayak raya ya. Langsung saya potong. Iya. Potong sih penting. Bu, jadi Ibu ke mana? Ke Prancis tuh di umur berapa kalau boleh tahu? 21. 21. Dulu kan saya udah kerja di Jakarta, apa itu? Jadi baby sister dulu. Baby sister. Makanya Berarti Bu SD di Magelang? Iya, di Magelang. SMP di Magelang? Iya, di Magelang. Iya. 21 langsung ke sana, ke Prancis. Iya. Jadi satu kampung itu mungkin lebih dari 20 orang. Iya. Ikut ke sana? Iya. Oh jadi geret bawa, geret Saudara, bawa, geret iya. bawa. Jadi saudara-saudara di bawah. Jadi alhamdulillah di kampung kakak saya ini Kampungnya desa apa? Sabrangkali. Sabrangkali. Keluar, ya. Kecamatan Keluar, Kecamatan Keluar, Luar, Kecamatan Keluar, Salam. Kabupaten Magelang. Magelang. Oh Salaman. Ya, Salam kan. Sebelah sini masih ingetan lagi. Alah, iya. Hampir ke perbatasan Jogja Magelang kita. Oke. Bu, tolong dibawa nih ke New Caledonia. Ya. Ini Di sana namanya kan Bu Sari. Di Ini sana- Bu Sari dia Oh, punya iya. grup. Sari Jamu. Iya. Jadi lupa. Mau putih. Di sana ini bukan karena kena matahari, ini karena konslet. Tapi bukan karena kutukan kan? Bukan. Terlambat ngangkat. Ya, terlambat ngangkat. Di sana kan aslinya orang hitam. Oh, Kayak di hitam. Papua, aslinya. Cocok. Aslinya. Tapi kan banyak pendatang Dari dari Magelang mana-mana. putih, Jogja putih, ya. Separuh kan orang Prancis.
kan masih dijajah sana. Masih Tapi jajan. jaminan bagus. Jadi yang di kampung. Pani bos, ini- mik bos. Mik bos. Ya, jadi jaminannya bagus, makanya jaminan sosial, makanya keluarga pada bawa ke sana gitu. Oh jadi walaupun jajahan tapi ekonomi dijamin ya. Bagus. Bagus. Jadi yang keluarga kakak saya Bapak, ini, kenapa kita percaya? Kalau walaupun dijajah Perancis tapi dijamin ekonominya karena dari berat badan. Kelihatan ya Pak Haji. kelihatan Iya. ya Pak Haji ya? Kelihatan Dari Pak. berat badan. Iya, nggak kurus kan? Ya Karena berat badan. makannya enak-enak. Kalau saya nggak percaya kalau bapak di negeri sana, saya nggak percaya. Bapak cocoknya memang di Magelang aja atau di Jawa Tengah, karena ramping. Ibu pasti panggilnya mengpeti kanan, mengpeti lapa. Karena Ya ini kan dulu terdepotasi. kemana? Hah? Kemana? Liong. Hah? Liong. Liong. Itu kopi liong. Ah, iya. Kopi liong. Apa nih? Je suis garçon à la salle à manger du RDAI. Jadi pas ketemu Bapak ya. Bahasa Ketemu, Prancis. karena kan gini Pak. Iya. Kalau bapak ketemu ini nggak cocok. Iya. Kalau ibu ketemu ibu ini nggak cocok. Iya. Ini sesuai dengan berat badan. Iya, sama ya. Sesuai dengan berat badan, man. Shoot, man. Pada nggak percaya penonton, man. Bener gak berat badannya sama, man? Berat badannya. Ibu berapa, Bu, kalau boleh tahu berat badan Ibu? Ada 90-an. Ya, Karena ini udah setahun ini memang naik. naik Karena terus ya. karena kan nggak kerja Ya. selama berapa bulan nggak kerja. Ya. Karena di sana kan konflik kayak di Papua. Oh, konflik. Iya udah. Minta merdeka. Waktu itu saya lagi di Lagi di Indonesia, lagi di Magelang 6 bulan. Terus bulan Mei, 13 Mei di sana ada bakar-bakaran. Ada 800 perusahaan yang dibakar. Jadi banyak pengangguran di sana. Sekolah-sekolahan ada hampir 300 sekolah yang dibakar juga. Jadi dia minta merdeka. Minta merdeka. Dari Prancis. Mau nggak mau katanya minta harus merdeka. Dari gitu. Prancis. Dari Prancis. Zaman Makanya Timur dulu. iya jadi cuman tahun kemarin lah. Bulan Mei 2024. Mei 24 saya masih di sini. Ya. Jadi saya pulang ke sana bulan Juni tanggal 10. Itu di jalan itu tiap 2 meter bakaran mobil. Mobil itu tiap 2 meter, 3 meter itu mobil itu dibahas di seluruh jalan semua di sana, semua. Jadi saya pakai kapal laut, nggak bisa pakai Pesawat. mobil, nggak Jalan bisa raya. pakai mobil yang ke tempat saya, daerah saya itu. Karena kan diblokir juga. Jadi di jalan itu semua jalan semua di sana. Tiap 2-3 meter itu mobil dibakar. Jadi saya turun dari kapal, dijemput suami saya. Jadi jalannya gini terus, itu aja hati-hati. Berliku-liku. Liku-liku karena Seperti mobil spiral. karena itu hidupnya. mobil dibakar itu. Terus saya mau ngamera, mau bikin apa itu, videoin. Bapaknya nggak boleh karena kan banyak itu orang hitam itu kan masih di apa itu di deket-deket mobil yang bakar-bakar itu. Jadi suami saya jangan bikin video nanti dibalang. Kalau itu nanti dilemparin batu apa gitu. Jadi waktu sebelum bulan Mei 24 di sana memang semua terjamin. Sedangkan orang masih Hamil. itu sudah dikasih Dijamin. uang. Iya udah. Udah di cover. Sampai umur 18 tahun. Ya. Terus sekolah kan kalau di sana kan nggak bayar. Tapi kalau sampai sekarang ya memang nggak bayar sekolah. Tinggal di kampus juga itu juga bayarnya. Malah di asrama juga bayarnya. Hamil aja dijamin sama negara. Iya. Wow. Sih masih sampai sekarang masih. Tapi dengar katanya mau Berarti mau Bu Sari dihilangin. gimana nih mau hamil bisa? Ada yang jamin nggak gitu? Aduh. Iya. Kata Bu Sari, je ne pas de la zone,
je ne parle pas de la monnaie. Iya. Minta uang. Nggak punya uang. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Pakai mic. Nih, pemirsa nggak kedengeran suaranya. Kata Bu Sari, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de la monnaie. Artinya teh nggak punya kerjaan, nggak punya duit. Napa travail, napa l'argent. Taruh sini mic-nya biar gampang. Kamsa. Voilà, comme ça. Travail c'est Pakai kerja. mic-nya ngomongnya biar kedengeran orang. Un petit vous. Hah? Un petit vous. Ah, oui. Artinya Répétez doucement, s'il vous plaît. Ini yang ngomong, ini yang nerjemahin. Penonton yang budak. Penonton yang budak, kameramen yang garu-garu kepala. Ibu cuma sedikit aja, Bu. Bu, kalau saya boleh tahu nih, dari Ibu nonton YouTube, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI, Bu? Kalau saya tahu, ilmu apa tuh? Ya ilmu yang minta kaya raya, terus penyembuhan pakai centong itulah. Ya itu juga tertarik juga. Apalagi di sana kan sekarang lagi bangkrut. Di sana kan lagi bangkrut. Karena semua kan dibakarin. Jadi pajak-pajak kan ada pemasukan pajak dari perusahaan-perusahaan itu kalau udah dibakar kan jadi berkurang. Jadi perusahaan yang dibakar? Jualan sayuran Banyak di perusahaan, 800 perusahaan dibakar. Sekolah-sekolah dibakar. Jadi kan bangkrut di sana. Terus waktu itu di Prancis sudah ngasih uang berapa miliar lah. Miliar sana. Nggak cukup untuk Perbaikan ekonomi lagi. Iya, nggak cukup. Jadi orang ada pengangguran. orang Prancis tinggal di sana udah 30.000 yang pergi dari sana. Exodus. Balik ke negaranya. Balik ke Negara Prancis. Prancis. Iya. Jadi dokter-dokter itu juga pada pulang ke Prancis. Ada 230-an dokter yang pergi ke Prancis. Di sana udah nggak ada dokter, cuman sedikit. Kalau di rumah sakit paling ya ada 4 apa berapa gitu. Terus yang itu dokter bedah itu juga cuman 1. Dulu kan ada banyak. Sekarang Namanya cuman 1. New Caledonia. Iya. New Caledonia. Caledonia, iya. Masuk negara Prancis. Iya. Jajahan masih jajahan. Jajan Perancis. Oh, jajahan Prancis. Tapi negaranya namanya New Caledonia. Iya. Ada presiden baru. Ya presidennya ya cuman Presiden Macron, di sana kan cuman depute. Depute ya kalau Sebelahnya apa? Mic-nya mana? Nggak kedengeran. New Zealand ya, New Zealand. Pegang Sebelahnya mic-nya, jangan New Zealand. Namanya New Zealand itu Selandia Baru. Selandia Ya, Baru. dan Australia. Jadi Ibu walaupun tinggalnya di New Caledonia, kalau pengen beli gorengan, tempe goreng, martabak di Selandia Baru. Enggak, di sana juga ada yang bikin tempe. Ada. Ada yang bikin tahu. Oh, ada. Ya ada. Cuman ya mahal. Mahal ya, Bu. Cuman satu itu 250 sana. Oh. Iya. Dirupain berapa? Hah? Tempe segini itu dirupiahin berapa? Dirupain kalau 250 berarti ya berapa ya? 120 Ribu. enggak. Di sana kan 120 franc sana. Jadi 1 euro. 1 euro berarti sekitar 19.000. Iya. Makan tempe 19.000. Tempe sepotong. Cuman sepotong Kenapa kecil. nggak bawa Haji Marco aja sama Bu Sari? Haji Marco yang bikin tempe, Bu Sari yang jualan. Benar. Kaya raya di sana. Kaya Oh, iya, raya. iya. Jadi bisa ngerubah kulitnya Bu Sari. Iya, betul. Jadi putih hitam. Kalau tahu di sini 3.000 itu di sana kalau dari yang bikin 600, kalau udah di toko 900. Oh. Kali 15 aja. Kali 15.000. Pokoknya New Caledonia tuh ada makanan Indonesia, terutama tahu tempe, Iya, ada. sayur lodeh, Tapi- sayur asem. Nggak ada. Kalau sayur asem itu saya suka pesen sama orang dari Gombong. Orang Gombong yang tinggal di sana kan ada yang dari Jakarta kalau pesen tumpeng, pesen sate, pesen makanan Indonesia ada. Nasi goreng, telur mata sapi.
Ya bikin sendiri. Iya. Iya, iya. Wow. Jadi apa yang bikin ibu kerasan tinggal di New Caledonia? Apa yang ibu Iya karena kerasan sampai nikah dengan orang sana? ya pendatang sana. kerjanya ringan. Terus kalau ditukar ke Indonesia kan banyak. Iya, iya. Ah, ah. Ini ya kursnya. 15.000, ini kemarin 18.000. Iya. 18.700. 1 euronya. 1 euro. Wow. Iya. Ibu jangan cerita mengiming-iming. Takutnya Bu Sari langsung pengen ke sana. Jualan celana dalam buat pengobatan. Bang. Iya, iya. Tapi sayanya sekarang lagi bangkrut, Bu. Pulihnya ya nggak tahu lah. Iya. Nggak tah berapa tahun lagi. Bu Sari ini suka yang hitam-hitam Afrika. Oh, yang kritik-kritik. Seru katanya. Ada nggak laki-laki Afrika di sana, Bu? Ada. Ada Afrika, ada seluruh dunia ada di sana. Oh, ada. Ada India, ada Madagaskar. Pokoknya semua negara kayaknya di sana. Jadi ada. pada merantau lah. Pada merantau sana. Nah, ini kok saudaranya mau dibawa ke RDI, gimana ceritanya? Kok Bu? Kan saya dari airport selalu Saya tinggal di Tangerang. tidur. Oh, Tangerang. Sebelahnya Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ Oh, asli lahir mana? saya Magelang. Magelang Memang masih juga. saudara. Saudara dari bapak saya. Oh. Bapaknya sama Saya bapak kerja saya. di Bandara Soekarno-Hatta, cuman sekarang sudah pensiun. Jadi, Istrinya juga pensiunan di bandara. Udah 2 tahun. udah 4 tahun. Nah, Ibu kontak. Saya mau ke Jakarta. Ya, jadi- saya selalu kalau ke Indonesia ke Dulu banyak Abang yang dulu. orang-orang tua itu saya jemput, bikin visa segala saya dulu, ngurusin Dulu, visa orang mau berangkat. ke sana. Tapi orang-orang tua dulu kan udah pada mati semua. Iya, sekarang tinggal yang muda. Udah banyak yang meninggal. Terus, terus- sekarang mau ke sono udah susah nggak? Untuk masuk tuh susah. Kalau dulu masih Sekarang gampang. dulu masih gampang, sekarang udah. Asal ada yang jamin di sana, kita urusin visa. Kecuali kalau menikah. Menikah dulu di sini. Kalau Ibu mah keluar masuk udah gampang ya, karena Ya Ibu udah. udah warga sana ya. Iya. Udah punya KTP sana dia. KTP saya kan udah seumur hidup. Tahun ini dibikin seumur hidup. Kalau dulu kan pertama 5 tahun, terus 10 tahun, tiap 10 tahun diperpanjang. Ibu, kalau Ibu bilang susah masuknya ya. Kalau saya kalau susah masuknya saya suka pakai ludah. Bu, dia tuh kalau udah masuk, keluarnya di dalam. Harusnya kan keluarnya di luar. Kalau Haji Marco keluarnya di dalam. Emang nih aneh-aneh aja. Pakai mic. Harusnya kan keluarnya di luar. Iya. Kalau Haji Marco nggak merugi, keluarnya di dalam. Keluar di dalam. Ya. Jadi kalau susah itu saya pakai ludah. Ih, ketawa-ketawa. Kalau di luar ya enakan di dalam kok. Ya memang benar. Pak Haji. Hiburan kan jadi semangat Iya. ya. Iya, biar semangat dulu. Iya. Jadi Ibu kontak saya mau ke Bogor gitu. Iya, iya, Oh. iya. Sebelum datang juga saya mau ke Bogor, terus kita dikasih alamatnya mana? Itu Alamat saya kirimin foto alamatnya. Ini, maka Terus sama ada adik YouTube. tadi. Manggil bapak, nomornya Mas Regi, nomornya orang di sini nggak ada yang ngangkat. Iya, udah kita coba telepon-telepon, terus kita datang aja. Terus suruh datang aja langsung. Wah, saya datang langsung lah. Tadi jam Tadi setengah pagi. 9 sudah sampai sini kita. Setengah 9 pagi. Iya. Dari rumah jam 7, Oke. lewat tol terus. Oh iya, tol bandara. Iya, Iya, kalau iya, bandara iya, yang baru yang lewat Tangerang sana kan terus tembus Depok, terus masuk lagi sini. Sentul keluar. Iya. Nanti kakak saya juga mau ikut ke sini nanti bulan Oktober. Oktober. Kakaknya tinggal di mana? Di sana juga. Oh, New Caledonia juga. Iya, karena kan dia mau umroh lewat sini. Dia kan umrohnya udah 4 kali ini. Haji udah 2 kali lewat sana sekali, Lewat lewat Indonesia sini sekali. sekali. Jadi waktu tahun berapa? 24 apa 23? Itu ngumrohin Satu keluarga. satu keluarga di Adik-adiknya apa? semua diumrohin. di Perginya haji semua. Hajiin semua. Jadi udah Hajinya dari Indonesia apa dari New Caledonia? dari sini. Dari Indonesia Dari yang Indonesia sama adik-adik yang itu. sama keluarga. Yang enggak ikut cuman dia, yang di Magelang ikut semua. Alah. Kalau saya haji dari sana tahun New Caledonia. tahun 2015 apa 16 lewat sana, hajinya lewat sana.
Oh jadi ibu alhamdulillah suami juga Islam. Belum. Tapi Terus anak tahu yang pertama ikut agama apa yang anak pertama? Islam. Anak Semua yang kedua? Islam. Iya, semua Islam. Anak ketiga Semua. tinggal suami aja. Iya. Nah suami jadi Tapi agama. kadang suka mau masuk Islam terus kayaknya agak ragu apa gimana. Karena kalau orang sana kan pengaruhnya itu orang Islam kan jelek. Kalau di media itu, gitu. kalau di media itu kan kalau orang Islam kan nggak bagus. Jadi suami apa agama sekarang? Ya Katolik kayak orang tuanya. Oh. Orang tuanya kan Katolik. Iya. Katolik cuma di KTP-nya nggak pernah. Ibu tadi bilang jeleknya jangan kita berdua dong, Bu. Hah? Orang Islam jelek jangan kita berdua dong lihatnya. No, orang maksudnya orang. Oke. Ya, Iya. tapi Maksudnya yang ini yang dua ya. Bu, ya jadi apa yang tertarik dari RDAY kalau ibu lihat dari YouTube waktu ibu nonton di New Caledonia? ya tertariknya yaitu waktu apa itu? Karena di sana mulai bangkrut, jadi dengar di Pak Haji itu saya kepingin jadi Uang orang. datang sendiri. Hah? Uang datang Walah, sendiri. iya. Uang ngejar kita. Walah, iya. Tanpa kita kerja, uang ngejar kita. Iya, Tanpa kita iya. kerja, uang nyari Iya, kita. iya. Kan Nah, kita saya udah maunya tua, begitu. kita kan udah tua. Ya, Sih udah. ada pensiunan suami. Oh, suami pensiun. Iya udah 5 tahun ini udah pensiunan. Makanya saya sering udah berapa tahun ya, dari mulai tahun 2023 saya udah sering ke Indonesia. Suami saya suruh saya ke Indonesia suruh banyak ibadah. Jadi kalau saya ke sini selalu lama, 6 bulan. 6 bulan. Suaminya Suami mendorong biar lebih yang- ibadahnya lebih bagus di Walah, Indonesia gitu. Kalau ke Indonesia suruh Pokoknya ibadah aja suruh gitu. ibadah Nah, ibu kalau di Magelang tinggal di mana? Tidur di mana? di Borobudur. Ada di rumah, ada rumah di sana. Ada juga. Ada keluarga di Sabrangkali. Di Borobudur tuh ada. Terus saya punya rumah di Borobudur ada 2 Di Borobudur tuh ada makanan khas namanya mangut. Apa tuh? mangut apa itu? Mangut. Lele. Mangut lele, beong situ. mangut Beong. Iya, beong. Dari Borobudur arah Salaman. Ya. Mangut beong itu. Mangut Iya. beong Saya terkenal. juga udah nyoba sih. Yang ikannya gedenya segini. Iya. Mangut beong. Kepalanya Dari- itu- Kali Serayu. Iya betul. Dari Kali Serayu. Dari apa tuh? Sungai Kali Serayu. Sungai Progo. Progo, Sungai Iya. Progo. Di bawah Sabrangkali tempat saya. Orang tua saya maksudnya. Itu ada mangut beong, mangut enak beong. banget. Iya, beong. Dari sebelah Kepalanya Borobudur. gede. Iya betul. Pak Haji tahu aja. Kali Progo. Hah? Pak Haji tahu aja mangut beong. Kan saya Orang anu. kan saya pernah diundang sama Pak Kapolda Jawa Tengah sama Wakapolda Jawa Tengah. Anak yatim ngaji di Polda Jawa Tengah Iya, di. iya. Nah, terus anak yatim Dibawa ke sana. dibawa ke Borobudur. Nah, sebelum iya, masuk iya, ke iya. Borobudur ada warung mangut. Iya betul. Mangut beong Iya, dekat betul, mangut beong. yang mau jalan ke Borobudur. Iya. Iya. Kepalanya gede banget. Kalau rumah saya yang baru ini baru saya bikin cuman 150 meter aja dari Ke Borobudur. budurnya. Borobudur. Iya, jadi kalau ada pasar malam itulah di jalan itu di Borobudur. Cuman Jadi deket aja Di jalan Borobudur aja. tuh ada hotel yang suka buat lihat matahari terbit dari Borobudur naik ke atas. Iya. Bukan itulah. Bukannya itu bukannya jiwa apa? Mona Lisa itu apa? Manohara, Hotel Manohara. Manohara. Oh, Hotel iya, Manohara. iya, iya. Jadi kalau yang mau naik lihat sunset matahari pakai jarik, pakai kain. Iya, jadi ke atas. Bawa Manohara senter. itu ponakan saya yang kerja di situ. Oh, iya. Di hotel situ. Manohara. Anak dari adik saya. Hotel Manohara. Kerja di situ. Nanti naik ke atasnya lihat matahari sunset bawa senter. Ya nggak tahu, mas saya nggak pernah. Ibu nanti ke sana, Bu. Ya deket dia. Iya. Berarti ibu tinggal di Borobudur, dekat Borobudur ya? Berarti Tinggalnya kenal sahabat kita dong. Bu, Mas tunggu Pak dulu. Kentung. Tunggu. Kita nih kemarin kedatangan makhluk Borobudur. Betul. eh? Betul. Jadi Bu Sari ke hotel ke Candi Borobudur
kan ngerogoh kontol Bimo. Stupa. Stupa. Jadi stupa. Pas Iya, dia iya, iya, ngerogoh, iya. pas ketarik, keluar kentung. Ada kentung kemarin ke sini. Kentung itu apa tuh? Kentung tuh manusia Yang sholatnya setahun sekali. yang sholatnya setahun 2 kali. Iya. Ramadan dan Idul Adha. Adha. Namanya kentung, badannya gemuk besar. Nah kemarin datang, nah kita dapat kentung tuh menemukannya di stupa Borobudur. Ngerogoh. Kan ada orang yang lagi begini kan, dia ngerogoh kontol Bimonya. Oh ya. Keluarlah kentung. Keluarlah kentung. Siapa yang bisa mengambil itu yang buat saya ya. Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, Ya. Jadi ibu biasa minum apa? Du cafe avec du lait. Iya, iya. Pakai susu minum kopinya. nah Buah lele awet cafe namanya kopi susu. Namanya cafe oli. Cafe oli. kalau ini namanya kopi susu. Cafe oli. Oh iya. Ya. Kopi susu, cafe oli. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan ya Bu. Ya. Jadi yang kertas tadi saya kasih ke Ibu yang 18 itu, kalau saya boleh tahu tuh yang 18 itu yang masih ada di hati Ibu sama di hati Bapak dari 18 yang mana kalau boleh tahu? Yang Apa semuanya? jengkel. Selalu itu kalau sama Dua. suami selalu jengkel, Dua. cerewet, 3, ya mikir lah, 4, komen. 5, Apa ya 5 ya? Ngeluh, 6, gelisah, 7, sedih mungkin. Sedih. 8, Bawel, 9, 9 mikir. 10, Cemburu enggak. Murung, 11, cemberut, 11, 12, mikir udah, komen udah. Kepancing jengkel, 13, mancing jengkel, 14, gundah. oke, gundah ya 15. Bos, ada berapa sifat bos yang ada di badan, di hati si bos dari 18? Saya Pak. Ya, si bos. Nggak mungkin gue nanya Bu Sari. Ya kan cuma nemenin. Nggak apa-apa. Sekalian gue juga pengen tahu. Iya. Dari 18 ada berapa sifat yang ada di hati bos? Bisa baca nggak pakai kacamata? Pakai kacamata Bu Sari bisa nggak? Ada, saya yang ada. tadi ada Masih di kebaca? celana dalam Bu Sari. Dendam ke jutek, muka suntuk, 2, 3, gundah mungkin sedikit, ya. jengkel itu agak jengkel aja nggak Ya. banget gitu ya. Pokoknya rata-rata sedikit-sedikit ya bos ya. Iya, jadi memang saya bisa nahan-nahan gitu. Iya, kapan waktu meledak ya bos ya. Iya, itu yang takutnya begitu makanya itu. Itu sama banget sama Bu Sari bos. Iya begitu, Iya, iya itu iya, yang saya takut begitu tuh. Jadi, nah kalau ibu meraktekin yang tadi saya ajarin, supaya uang datang ke kita, ngejar ke kita dari sifat 18, bisa gak dalam waktu sebulan tuh sifat 18 nggak boleh ada di hati ibu? Sebulan Pasti nih, bisa. sebulan Juli. Pasti bisa. Yang susah Bisa yang itu mana kan bu kalau boleh bisa. tahu bu? Yang susah yang mana kata Pak Haji? Yang susah, Yang ini 18 itu yang susah yang mana kata Pak Haji? ya jengkel itulah. Tapi jauh dari suami yang
jengkelnya ya udah hilang. Kalau jengkel kan deket suami, selalu bikin jengkel, anak juga bikin jengkel. Kan ada anak satu yang masih tinggal sama kita kan masih ada satu umur 25 tahun. Jadi kan dia juga sama, kadang suka bikin jengkel. Jadi kan sih udah mengurangi, udah Harus bisa menahan. wah udah bisa menahan juga. Tapi ya kalau Kalau lagi, boleh tahu nih Bu, kalau boleh tahu nih. ya Kan saya maunya uang ngejar ibu, rezeki ngejar ibu. Seperti kupu-kupu ngejar bunga, tanaman bunga. Kan saya nggak mau ibu ngejar kupu-kupu, nggak mau saya. Saya maunya kupu-kupu kupu-kupu ngejar ngejar bunga. Iya. Nah, bisa gak di hati ibu itu tanaman bunga? Apa tuh? Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel. Pokoknya semuanya enggak. Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel, nggak komen, nggak ngeluh, nggak mikir. Pokoknya enggak semua. Nah, Nanti kalau mau besok mungkin ke ngetannya, besok mau beli apa itu? ini dia ambil 10 juta, kasih Bu Tiket Mai. pesawat nanti malam mungkin beli tiketnya ke ngetan. Insya Allah mau jalanin bangun malam juga. Kan nggak kerja kan di sini. Kalau di sana kan kerja jadi agak terganggu 10 lah. juta. Jadi kalau bangun malam udah saya jalanin praktekin sekali jadi jam 3 apa jam berapa itu pengen tidur. Ya. Rata-rata pekarangan rumah yang kita tanemin bunga itu kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Iya. Tapi pada saat kita halaman rumah kita buang sampah, apa yang datang? Iya. Lalat. Iya. Apa kita mau datang lalat yang bawa bakteri penyakit? Apa tuh lalat? Musibah, Iya. kebangkrutan, bahasanya. Iya, Jadi iya, kesialan. Iya. Kenapa? Karena kita buangnya sampah. Nggak mau sampahnya gue uruk pakai tanah, gue beli mahal nggak apa-apa, gue nanam bunga, gue tanemin bunga. Pada saat tuh pohonnya keluar kuncup, alhamdulillah kupu-kupu datang, kumbang datang. Nah saya mau ibu begitu, Iya. 10 juta, gitu. Jadi maunya saya jalanin, Ya. syukurin, nikmatin. Kalau kita kebanyakan mikir, Iya. komen, ngeluh, Ngeluh. lihat mantu, komen, lihat mantu, komen. Kan yang kawin anak kita bukan kita. Ngapain kita komen? Itu kan tradisi orang Indonesia. Nah itu ibu ngomong secara tidak langsung nyindir orang Pamarican. Ibu Sari. Kalau orang sana kan enggak, Pak. Enggak, Kalau saya di sana setuju. sama orang anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, enggak ada orang kayak Indonesia. Ya. Di sana baik semua, baik. Mamanya suami istri cerai, baik. Enggak ada musuhan, enggak ada. Jadi anak diasuh sama-sama. Mamanya punya anak hari libur sama bapaknya. Kalau hari biasa sama ibunya. Jadi di sana udah disepakati begitu. Jadi di sana nggak ada kayak orang Indonesia itu. Saya bukannya Indonesia ya. Kalau ngelihat di TV atau di tetangga apa itu kan semua pada Kalau di Indonesia malah dibikin sinetron. Iya, kalau Kurang iya. ajar. Kelihatannya Biar kelihatannya ditiru kan sama masyarakat taunya di Indonesia. sinetron. Dibikin sinetron kan ini bisa Iya. dijadiin duit. Iya. Aduh. Jadi di sana nggak ada Dan- orang dan jahat para kayak pemain. orang Indonesia, nggak ada. Dan para pemainnya sinetronnya Pamarican. Kalau Semplang. di sana nggak ada, Pak. Di sana nggak ada orang jahat seperti orang Indonesia suka jahat sama mertua atau mertua sama mantu. Santet gitu ya. Terus nggak ada orang kayak orang Indonesia dikit-dikit panasan sama orang jualan di
giniin. Alah. Diteluh, Iya di apalah. guna-guna, dijelek-jelekin di medsos. Kalau ngelihat di itu lah. Klarifikasi. Kalau Boleh ngelihat titelnya. Anura Indonesia itu kan suka gedek gitu. Suka gedek. Titelnya ahli agama tapi klarifikasi. Ada orang titelnya agama ahli klarifikasi. Orang apa? Iya. Emang Jadi New Caledonia luar orang biasa. Indonesia nggak menyesuaikan dengan agamanya kita ya. Jadi banyak pelanggaran. Nah, bisa gak Ibu sifat 18 jangan dilanggar? Pasti bisa. Harus bisa ya. Saya mau uang ngejar Ibu. Saya mau kalau dirupiahin di New Caledonia, kalau dirupiahin uangnya, saya maunya 10 miliar tiap bulan masuk ke rekening Ibu. Amin. Tanpa harus bekerja. Amin, Kenapa? Hanya dengan itu tadi. Amin. Di hati kita tanaman Amin. bunga. Selama saya dengerin Pak Haji itu saya sedekah subuh nggak bolong. Saya beliin apa itu euro, lupa saya tukar euro, nanti saya mau kasih di sedekah subuhnya. Subuh. Oh Sedekah iya. subuh ada orang yang nganu nggak ada di sini Ada. Ah, Ada. tadi pagi lupa. Iya. Nanti ke Ustadz Sofian. Iya. Dadan, saya mau sedekah subuh dong. Iya. Terus nanti kalau di Magelang juga mau saya. Nggak apa-apa, Ibu kalau misalkan bawa euro, pakai euro nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oh ya kasih Nggak euro apa-apa. nanti. Oh Gak iya. usah tuker. Oh iya. Kayak kemarin kan ada yang dari pulang haji bawa mata uang real Oh iya. kemarin. Saya kasih 10.000 euro nanti di real. sana. Dia sedekah 10.000 real bawa sisa uang real. Oh iya. Boleh. Jadi maunya saya gini Bu. Ibu paksain bisa nggak bisa setelah pulang dari RDAY wajib sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Iya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Selama dengar Pak Haji dulu cuman suka bolong-bolong apa itu? Ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Selama dengerin Pak Haji nggak pernah bolong. Iya jangan. Nggak pernah Jangan. bolong. Apa itu? Qobliyah ba'diyah nggak Ba'diyah, pernah jangan. bolong. Kedua, saya mau Ibu dengan tanaman bunga supaya kupu-kupu datang, Ibu paksain di sana nanti yang namanya bangun jam 00 wajib. Iya. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Dan paksain baca Quran wajib. Iya. Kenapa Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena nanti kalau kita meninggal, kita nggak bisa ngandelin anak dan Iya. suami. Iya. Nggak bisa. Iya. Jadi kita besok dikubur teman kita siapa? Ya baca Quran itu. Iya. Kadang kita mantu tengokin mama ya, nggak mungkin. Anak tengokin mama ya, nggak mungkin. Cucu udah sibuk lagi ujian. Jadi siapa teman kita dikubur? Baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Nah, kedua, paksain yang tadi saya di awal sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, Iya. sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Iya. Artinya apa? Nanti pada saat kita meninggal, kita memohon sama Allah, Allah bangkitin saya. Kenapa kamu saya minta bangkitin lagi? Kan udah meninggal. Saya mau sedekah Allah, karena saya lihat dikubur sedekah pahalanya jauh ke depan, luas banget. Lah kemarin waktu kamu saya kasih sehat kemana aja? Malah kamu liburan ke pantai. Bukannya di RDAY. Bukannya sedekah subuh Jumat. Sekarang saya nyesel Allah. Saya sekarang mau sedekah. Makanya saya paksain. Istrinya kan datang dari Jawa Tengah. Tiap hari lu masak di atas. Jangan nongkrong di sini. Ngapain lo nongkrong di sini? Masak di atas. Ngolah sambil ngomong. Anak gue yang bontot dokter. Anak gue punya rumah sakit. Anak gue punya klinik. Ini istrinya malah duduk-duduk di sini. Gue bilang, naik ke atas. Istrinya dia malah duduk di sini. Naik ke atas. Kesempatan kita ngelayanin. Jadi pelayan Tuhan. Iya. Yang ngambilin makanan lah, ya ngeracik bumbu lah. Ini malah pada duduk nongkrong. Aduh, saya bilang kesempatan. Iya. Namanya sedekah profesi. Iya, sedekah profesi. Iya, mumpung anak yatimnya kan belum pulang, pulangnya jam 9 kan. Oh. Jadi jadi pelayanan. Nyiapin piring, nyiapin minum, yang mungkin anak kecil. Kan ada anak yatim
Ya 5, ibu-ibu punya anak yatim 5. Jadi dia nggak bisa nyuapin. Yang ini nyuapin, ini rewel. Ya udah kita sebagai Bantu. pelayan Tuhan nyuapin. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Gitu. Makanya saya bilang, saya mau ngomong begitu tapi kan nggak enak. Karena udah sama-sama dewasa Iya, kan. iya, 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 iya. Naik ke atas, naik. Jadi pelayan maksud saya gitu Pak. Kan ibu-ibu enggak kalau di sini, tamu-tamu. Malah ngobrol sama tamu. Harusnya dia ke atas. Kan anak yatim lagi di atas. Oh, Kan iya. ada yang film serem ya. Anak yatim ada yang takut, kita peluk. Kita peluk. Namanya anak yatim kan butuh cinta kasih, terima kasih ya kan. Iya, yang dipeluk sama ibu yatim. Sedang jangan, itu mah tugasnya kameramen. Istrinya 5 kan kameramen. Ya, Semua sering ibu yatim denger- 5-5-nya denger. dipeluk sama kameramen. Ye, berapa bini lo? Ah, 5. Jadi kalau film serem, kan anak-anak yatim maunya film horor. Jadi anak yatimnya kan nonton pada melotot, ibu yatimnya pada menjerit, kameramen pada peluk, berpelukan kayak Teletubbies. Kameramen, nggak mau rugi. Nggak mau. Dan di atas tuh maunya anak-anak tuh nontonnya film kartun, tapi kan kameramen nggak mau rugi kan? Iya. Kapan kesempatan berpelukan sama ibu yatim? Ganti channel film horor, ya. Lo kalau film horor lo. Biar takut. Ya kan yang takut ibu yatim. Sampai lari celana dalamnya keporot-porot. Seneng banget nih kameramen. Makanya istrinya 5. Kameramen. Ibu kalau nonton YouTube saya Iya. senyum-senyum Iya, ya Bu? iya. Ketawa? Iya, Di ketawa sana? sendiri. Penasaran nyari kameramennya. Nah ini Bu kameramen ini Bu. Di kamera nih. Ya 5. Istrinya berapa istri? Masih muda, Istri. Pak, ya. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Tuh 5. Orang anak-anak kan yang kecil-kecil maunya film kartun. Saya bilang kameramen setel aja kartun. Rugi gue. Mendingan gue setel film horor kata dia gitu. Ya anak yatimnya kan jerit-jerit. Jadi Ibu ada yatimnya pelukan. pada lari. Kata dia berpelukan. Dasar kamera. Ibu kamu sedekahnya uang euro ya? Mana mic-nya? Tadi Mic-nya mana? pagi. Tadi pagi rupiah. Enggak, ibu nanti mau uang sedekahnya uang euro. Yang untuk Ya. anak yatim lah. Itu bisa ditukerin jadi uang rupiah. Iya. Kalau Bu Sari enggak, uang rupiah nanti kalau mau diambil jadi duit ya apa? Jadi daun. Bu, Ya. kira-kira kalau sarannya saya nih, saya maksain ibu nggak boleh punya sifat 18. Kira-kira di sini ibu legowo gak? Saya paksain nggak boleh punya sifat 18. legowo lah. Legowo ya? Iya, iya. Karena jarang Bu, orang berani maksain. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Tapi berani maksain harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain ibu harus baca Quran. Iya, iya. Nah, ini yang terakhir yang agak berat. Bu, sifat 18 nggak boleh ada ya. Nah, itu kan nggak Iya, gampang. iya, iya. Nah, ibu harus paksain. Biar di hari tua ibu, uangnya banyak, 10 miliar per bulan. Jadi ibu dihargai nama suami. Jadi selama ini suami, ayo ke Indonesia ibadah. Oh, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau dia nanti tanya, pelajarannya kayak begini. Terus dia lihat ada positifnya. Dia mau mu'alaf, ibu dunia akhirat dapat. Iya, iya. Ya kan? Iya. Tanpa maksa loh. Iya. Tanpa maksa. Dia dengan kelegowannya dia lihat, oh luar biasa ya di Indonesia. Uang bisa ngejar kita sebagai amalannya. Iya. Nah, dia merakit. Dia selalu mau kepengen masuk Islam tapi selalu mundur-mundur. Udah bilang sama saya 3 kali tapi kok belum Belum jadi. jadi aja. Nah, ibu buktiin dengan Jadi ini. saya kan nggak maksa. Iya, ibu buktiin dengan ini. Secara teorinya ini. Nah, nanti ibu sambil pakai gimmick-gimmick naklukinnya. Iya, iya. Gimana? Disuwuk. Jadi ibu remas alat kelamin ibu elus. Ganteng. Makan apa ganteng? Padahal kita
Ibu niatin. Iya. Mualaf atau ibu apa Oh niatnya? iya. Niatnya. Heeh. Oh iya. Ganteng mau makan apa? Ibu suruh. Paling dia pesan roti keju. Rotinya kejunya udah ada. Nanti apa itu? Nanti insya Allah saya mau ngumpulin apa itu? Buat sedekah apa itu? Kesenangan makanan saya. Makanan favorit ibu. Iya. Jadi Bebek. ibu makanan Makan favoritnya bebek. apa? Bebek. Makannya di mana biasanya? Kalau di sana kan entok. Oh iya. Kanar kan entok. Kalau kana. Kan kalau di sini entok. Kana. ya. Kalau kana kan di sana entok itu bukan bebek kayak di sini. Bebek leher panjang. Yang entok itulah entok. entok, yang gemuk Yang itulah. hos gitu yang Wala. Ya. Apa namanya kalau di sini entok toh? Ya. Bebek vanila. Ini entok, ini bebek. Kalau di sini kuyuk entok itu. Oh iya kalau di sana kan apa? Kana saya entok. Kalau di sini kan bebek biasa. Tapi kalau di sini ya saya suka Iya. makan bebek. Jadi gini Bu, orang yang luar biasa tuh Bu, dia belum pernah seumur hidup sedekah senilai makanan favorit kita. Kalau kita sedekah $100 udah biasa. Kita udah pernah sedekah $100, sedekah 100 real, 100 euro misalkan udah pernah. Tapi kalau kita sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlah anak yatim kali setahun itu ekstrim Bos. Kali berapa? Kali saya 500 anak. Belum begitu. Kali 500. Makanan favorit ibu kali 500 anak kali 12 setahun. Oh iya. Itu luar biasa. Itu karena gini Bu, saya dengar tuh di buku-buku ya, di buku-buku lah, ustadz-ustadz pada cerita bahwa kalau orang meninggal itu hanya cuma satu, dia berharap dari Allah. Bisa dibangkitin lagi sebentar aja. Coba lu cerita. Pernah dengar belum ingin cerita? sedekah. Ya. Coba lu cerita. Jadi saat masuk di alam kubur, cerita di Quran itu sampaikan oleh Allah, mereka pada mohon kepada Allah untuk dikembalikan Ke ke dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Bersedekah. Untuk sedekah. Karena apa? Karena apa yang menjadi pahala terbesar saat dia Di di dunia. kubur itu yang menjadi langsung bisa dinikmati itu adalah pahala dari sedekah. Maksudnya dibayar kontan di Kontan. kubur, dibayar kontan. Jadi dia sudah melihat langsung kenikmatan yang ada. Sedekah. Bukan sholat bukan puasa, bukan zakat, Sedekah. bukan mau silaturahmi, bukan mau umroh, bukan mau haji, tapi mau sedekah. Makanya kan saya maksain, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong, gitu. Hah? Ambil. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong. Karena itu dibayar kontan. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Karena itu dibayar kontan di dunia. Yang tadinya kita punya cicilan bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu kalau kita sholat ba'diyah qobliyah. Makanya kebanyakan teman-teman ini di Indonesia punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Kayak siapa? Sari Pamarican dan New Caledonia siksak. Jadi punya mantu cicilan. Kan. Ya. Janganlah. Makanya kita nggak bisa maksa loh. Suami, kamu harus begini ya, nggak bisa. Mantu, kamu harus begini ya, nggak bisa. Anak, kamu begini ya, nggak bisa. Cucu, kamu nggak bisa. Lebih baik kita jalanin sholat ba'diyah qobliyah. Nanti Allah bentuk sendiri
Akhirnya tuh anak, mantu, cucu patuh sama kita. Herannya tuh motor lunas sendiri. Herannya tuh mobil lunas sendiri. Herannya tuh rumah lunas sendiri. Tanpa kita harus berusaha dengan sholat badiah. Jadi ibaratnya sholat badiah qobliyah itu ibarat burung. Itu sholat badiah qobliyah tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung males. Kan punya sayap. Kenapa nggak buat terbang? Kita malah jalan kaki. Emang punya motor tapi nyicil. Emang punya mobil tapi nyicil. Memang rumahnya klaster. Memang mobilnya Pajero tapi rumahnya nyicil, Pajeronya nyicil. Yang repot istrinya cerewet jadi istri nyicil. Udah motor nyicil, mobil Pajero nyicil, rumah nyicil, istrinya cerewet, istri nyicil. Aduh. Sedih. Saya waktu kerja di Malaysia. Mana miknya. Bu Sari dari Pamarican, Sari jamu. Pengalaman saya kerja di Malaysia di Genting Highland di tempat perjudian karena kan pantas-pantasin diri lah saya pantas kerja di perjudian. Iya. Kerja 8 tahun. Udah terkenal sama orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Saya itu termasuk orang Indonesia yang paling kaya, uangnya nggak pernah habis. Ada aja malahan orang Malaysianya sering pinjem duit sama saya karena saya dagang gitu loh, sambil kerja sambil jualan. Tapi giliran pulangnya naik ojek. Dilalahnya uangnya ketipu lah, apalah. Nah giliran saya udah tinggal di rumah cuma uncang-uncang kaki kerjanya ngerokok. Saya ngerokok kerjanya sambil pakainya topi kayak gini ngerokok aja gitu. Nggak kerja, nggak jualan, malahan punya mobil. Malahan rumah di Puri Area deket 3. Itu yang luar biasa, uang nggak pernah habis. Sukanya yang nanya, lah modus PDW itu dari mantan suaminya. Lah itu kalau bukan seizin Allah juga nggak akan terjadi ya Pak Haji ya. Gitu loh intinya. Karena waktu kerja di Malaysia tuh saya tuh mengejar uang gitu. Karena saya kan single parent tuh udah ibarat sampai karahatan 3 kali kawin. Karena kata Pak Haji 3 kali kawin. Hampir nyari kameramen. Karena kata Pak Haji kan saya ijabnya itu waktu zaman nikah itu kan susah senang. Memang iya susah senang hidup bareng gitu loh. Apa Pak Haji jadinya susah senang. Nggak boleh diucap. Nggak susah, nggak boleh ada susah kan. Senang dan bahagia harusnya. Iya suka duka itu loh. Jangan diucap iya. Sukanya disebut, dukanya jangan. Terus saya juga pernah kesindir sama Pak Haji. Kalau suami suka nyuciin baju istri atau menjemur, itu jadi kawin cerai. Emang suami saya dilalahnya suka nyuci baju saya, CD saya, sayang banget Pak Haji. Tapi jadi nggak awet gitu Istri loh. yang suami yang suka nyuci baju, pasti kawin cerai. Iya. Kalau jemurin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya Nyuci nggak boleh. Kadang saya suka suruh jemurin terus ngangkatin. Ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nyuci. Iya. Nyuci dalemannya, nyuci kan bajunya. Pak Haji. Nyucinya kan di mesin mesin cuci. Di mesin Ya nggak boleh, kan kita megang bajunya ke dalam mesinnya itu, nggak boleh. Nggak boleh. Pasti kawin cerai. Iya dulu. Pasti cerai kawin. Jadi istri yang hobinya dimandiin sama suami itu juga kawin cerai. Nah, itu saya itu. Jadi kita dimandiin. Romantis sekali, mandi dimandiin, baju dicuciin. Nanti bangun tidur udah ada susu, udah ada roti, udah ada apa-apa saya disenangin, tapi lama-lama langsung kebanting gitu loh. Makanya sampai 3 kali ya. Iya. Dia mau nyalip kameramen. Maka sampai 3 kali. Iya. Bu Sari ini nggak pernah mandi kalau nggak dimandiin sama suaminya. Hari ini dong. Hujan-hujanan. Hujan banget, gede banget. Haji aja, aduh ini mana gelap banget udah der di jalan. Begitulah pengalamannya dan saya. Ilmu ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kita ngasih tahu belak karena emang ini ilmu kearifan lokal. Wanita yang di alat payudaranya, di alat kelaminnya dan di payudara ada tai lalatnya, pasti utangnya nggak lunas-lunas. Jadi iya karena itu udah dari dulu bos. Udah bawaan. Ya, laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya pasti punya utang.
pasti punya utang dan gak lunas-lunas. Dan itu ada. Ada terus itu ya. Ada dan ada tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, mobilnya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, saldonya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Tapi kalau belum, punya mobil, kredit, rumah kredit, semua kredit. Ada Nah, aja. cara mereksanya gampang. Alat kelamin suaminya dipereks saja, ada tai lalatnya berapa. Gitu. Nanti tugasnya Haji Marco yang nyolder, disolder, disetrika. Sulde. Aduh, Pak Kalau Haji. ibu kan dia nonton YouTube saya, kalau bapak belum pernah nonton YouTube saya. Maka saya Saya yang ngasih tahu. Jadi waktu mau pulang sudah telepon, saya mau ke sana, terus alamatnya. Saya Ditanya kirimin gimana? fotonya, Nah, oh, gitu. alamatnya. Terus kita buka, Buka istri di- ibunya yang buka di YouTube, wah ini gitu. Itu baru taunya dari ini. saudara. Ini YouTube-nya jorok. Terus saya ngomong sama kakak saya, kalau tak suruh bikin apa itu celana dalam dibalik. Dibalik. Ya dibalik kan suaminya jadi pengacara. Ya. Biar Jadi- sidangnya nggak pernah kalah. Malah dia juga sama mau, suaminya mau. Padahal orang Prancis, tinggal di Caledonia, jadi pengacara. Terus dia juga ikutin pakai celana dalam dibalik, terus kaos powernya Dibalik. dibalik. Alah. Pokoknya Jadi kalau kita banyak cari- yang terkabul, Iya, kata betul. dia gitu. Jadi kalau kita pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau kita profesinya sebagai pengacara, itu kalau sidang nggak pernah kalah. Ya itu selama saya kasih tahu, katanya Lancar, alhamdulillah. Iya. Apa itu kaos kaki juga dibalik, Dibalik, katanya. kaos kaki dibalik. Nurut dia mau ngikutin. Yang nggak boleh dibalik wajah. Wajah. Di wajah nggak bisa dibalik. Ini ya Bu ya, saya celana dalam kenapa ada di sini? Ini kalau orang-orang kan siap Panadol, Roma gitu loh. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah kenal obat-obatan harga apa-apa itu. Saya tukang jamu tapi nggak tahu obat apa itu bodrek yang sekarang tuh harga nggak tahu. Kenapa ini saya ada di sini? Buat persiapan Bu, saya itu sebetulnya kenapa saya itu datang ke RDA ya mula-mula ini pengalaman aja gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Satu, saya kena invest bodong 100 juta. Langsung ludes sampai 0 kosong itu. Jadi punya utang yang tadinya tuh saya nggak pernah punya utang Bu. Karena udah kapok yang namanya punya utang. Nah, terusnya saya itu di kepala itu ada benjolan, bukan benjolan bisul, tetapi kayak benturan kena benda keras. Iya iya iya. Ada Kayak benjol. dipukul. Periksa dulu ya. Ini paku. Sundul bolong. Aku ada paku beneran loh. Nanti jadi lagi. Jangan dicabut. Kalau dicabut gimana Pak Nur? Ada paku. Terbang ya. Ada pakunya. Emang ini pasangan yang romantis ya Dia. antara Sari Jamu dan Haji Marco. Terus Nah, terusnya gitu ya ceritanya kan saya jadinya ada wah ini cuma nanya utang doang, baru sama Pak Haji dikatain mulu muka berak, duit sama wajahnya bagusan duit katanya. Saya kan ngerogoh duit Bu. Ya, saya lihat nih 100 ribuan. Segini sama wajah Bu Sari. Bagus ini. Jauh kemana-mana. Dimarahin melulu. Saya ganti yang 50 ribuan juga. Iya bagus ini. Saya sampai ngomel. Kayaknya seumur-umur saya itu ahli dukun. Saya dulu tadinya ahli dukun kemana-mana. Benar, ke dukun gitu, ke dukun. ke dukun apapun kata orang pergi. Lu memang nggak lihat mukanya mirip. Mirip dukun. Nggak pernah yang namanya dimarahi lah Pak Haji. Sembarangan ngomong muka saya muka berak lah harus jadi kuntilanak lah. Ingat aja gitu loh. Terus ada yang tahu gitu ya. Saya bilang gitu, saya kan biasanya keseharian kayak gini Bu, sampai sama orang juga dikiranya saya non muslim. Saya pakai kerudung sampai pinjem gamis untuk ketemu Pak Haji, pikir mah pakai sorban kayak gitu Haji. Enggak tuh, ya kok malah katanya untuk apa? Ani Haji apa sih gitu kata saya. Terus ada orang Majenang, Bu, saya juga dari Majenang Bu, lagi riado. Emang riado tuh apa? Iyalah bersih-bersih di sini 9 hari. Kalau disebut sama Pak Haji kayak gitu, kata gitu, itu mau terkobul nggak? Bener terkobul Bu. Utang saya tiba-tiba ke debit, padahal itu kosong ke debit. Jadi nggak pernah bayar saya dalam 1 tahun lebih gitu loh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah gitu. Sekarang jadi udah tipis. Nah, Ibu ngeratekin apa itu? Mandi jam 00, bangun jam 00 walaupun nggak bisa. Terus? Saya ngaji sampean saya manggil ustadz untuk ngajarin saya ngaji. Nah terus saya itu mandi yang luar biasa mandi. Nah terus saya yang kepala itu sering sakit. Saya kan nyetir sendiri Bu. Dari sana karena tadinya tuh saya supir angkot. Saya tuh makanya tampangnya angkot bubulak. Sakit kepala. Nah terus jadinya kan Pak Haji ngomong, tapinya saya cuma nyimak gitu, mau nanya-nanya melulu, malu takut katain lagi gitu loh. Nyimak aja gitu, pakai celana dalam. Akhirnya saya pakai celana dalam, tidur, sembuh Bu. Nggak taunya pas giliran pulang, saya persiapan aja di celana dalam ini yang 9 hari. Terasa ya di jalan, mana saya cuma berdua sama cucu yang umur 7 tahun tuh, hari masih 7 tahun. Sakit banget tapi bukan pusing, jadi masih bisa nyetir Bu. Saya langsung aja ke pom bensin, celana dalam di kepala, isi bensin. Lupa. Karena udah sembuh jadi lupa. Katanya, lah cucu saya di belakang kata gitu. Mami, katanya mami kayak orang gila kata gitu. Kenapa katanya? Tuh diliatin sama tukang bensin kata gitu. Iya kenapa ya? Tuh kepalanya katanya. Kenapa kepala mami? Itu celana dalam, malu-maluin kata gitu. Lah nggak taunya dikirim ke Pak Haji, ngomong di video dikirim ke Pak Haji. Ya ilah ini anak. Kata gitu, kamu itu video ya gitu. Iya, kirim ke mana? Ke Pak Haji Dewi kata gitu. Ya ilah malu-maluin. Ya biarin lah katanya gitu, nggak apa-apa katanya gitu. Besok lagi juga nggak ketemu gitu. Jadi saya simpen di sini. Kalau terasa di jalan gitu langsung kesiniin. Itu yang 9 hari enggak? 9 hari. Udah 3 tahun di sini. Oh lah. Nggak pernah dipakai lagi, udah di sini aja buat bungkus. Nggak apa-apa itu, lama juga nggak apa-apa. Nggak Pak apa-apa, Haji. manjur. Makanya orang bilang taruh di freezer. Ya kan beda orang beda-beda ya. Kalau saya memang cocoknya di sini nih sama buat bungkus. Apa rekening segala di sini, uang ada terus. Saya kerjaannya itu ya ngerokok, dangdutan, medang sama udut, sersan, serius tapi santai ya kan udah enak. Ngapain pusing-pusing, nggak pusing. Ada kepala bank ke rumah. Ya saya biasa inget gitu, kalau nggak sempat remes yang penting yakin gitu loh. Aman gitu aja. Masa ya udah itu langsung ditinggal kan nggak enak gitu ya, orang kadang-kadang dadakan. Udah saya itu udah yakin, totalnya Bu ini jeruk apa Bu katanya. Oh ini jeruk yang buat seblak katanya gitu. Oh ibu punya ini rendel banget ya, suka dijual. Enggak, siapa aja yang mau gitu. Dan terus udah gitu, Bu foto ya buat laporan ke kantor. Ya udah selfie. Ya udah nggak ditanya apa-apa. Enggak, sampai sekarang nggak pernah ditagih. Itu cuman jalanin bangun malam. Iya bangun malam, mandi. Jadi saya ke Sleo. Senyum dulu, senyum. Tahajud, wajib Bu. senyum. Jadinya saya menjalankan itu ya, sekarang memang banyak bolong sekarang ya, tapi dari mulai hari pertama sampai seusia saya tuh nggak pernah bolong. Tahajud sampai 5:30 itu nggak tidur, bahkan tau-taunya jam 3 saya habis lagi baca Quran, Pak Haji nyuruh paksain ke RD. Aduh ini mana belum tidur, tapi nggak ngantuk. Lah sampai sini sampai tahajud, pulang ke rumah cucu pada rewel, nggak tidur 2 hari nggak ngantuk Bu. Iya. Orang kata Pak Haji yang penting yakin, nggak ngantuk. Jalanan udah kayak jalanan sendiri, udah nggak ada macet berlawanan gitu. Iya. Jadi yang penting yakin. Mungkin Nyantai saya aja. ngantuk, mungkin belum. Iya ngantuknya memang bertahap Bu, yang saya alamin gitu ya. Saya pertama tuh ngantuk itu jam 1 ya. Sampai ibarat itu apa, jadi saya alhamdulillah yang tadinya nggak ngerti Al-Quran, saya sampai udah hatam itu 3 hari hatam udah alhamdulillah. Orang tadinya udah begitu, udah berapa kali udah 3 kali. Nah jadi sampai seusia saya itu nggak pernah bolong Bu. Itu mandinya, bahkan saya kan hidup sendiri Bu, sekarang tuh jadi nikmat hidup sendiri. Pak Haji Marco ngajak kawin aja saya nggak mau. Ngarep kontrakannya. Saya jadinya suka metikin daun pisang ya, nyegretin kan daun kepokan, sukanya daunnya besar-besar ya Bu. Ke Sleo saya diurut tuh saya nggak sembuh, cuma enak doang, dagingnya doang yang enak, urat tetap. Akhirnya saya betul, ini mah harus mandi malam, langsung 1:30 mandi, lah tahajud baru juga 1 rakaat udah sembuh, bisa sujud.
Jadinya saya yakin sama mandi malam itu jadinya kan tergantung yakin. Iya. Pusing, mandi. Saya sampean 2 hari pernah itu ya yang waktu ngejalanin jam 00 itu saya sakit 2 hari nggak bisa bangun Bu. Saya WA ke Pak Haji, alhamdulillah dijawab gitu loh ya. Padahal mah orang katanya ada yang 4 tahun nggak dijawab. Jadi Pak Haji nih, izinin jangan dicabut nih. Jangan. Jangan ya. Nanti terbang. Kalau saya Pak Haji, masalah saya kolesterol. Karena dari kecil kan namanya orang Jawa kan senangnya goreng-goreng. Iya. Jadi saya kolesterol yang tinggi. Kalau kolesterol obatnya cuma satu. Ibu paksain kalau mau tidur sel dalam yang bekas pakai ikat di kepala buat tidur. Oh iya. Nanti kolesterol turun sendiri. Oh iya. Plus makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlah anak yatim RDAI 500 kali 12. Iya. Hilang. Iya. Apalagi kalau ibu bisa paksa bangun jam 00. Seperti Bu Sari dan bos lo cerita. Ya. Purin lo berapa setelah mandi hasilnya berapa ya? Apa? Purin. Purin Asam itu urat. asam Asam urat. urat. Asam urat. Ya, Purinnya. alhamdulillah. Purinnya dokternya, makan apa Pak? 11,5. Purinnya. Iya. Normalnya Normalnya 6,5 7. Oh Alhamdulillah sekarang normal. Sudah tidak pernah kambuh lagi. Karena Mandi. terlena tidak mandi jam 12. Diingatkan Pak Haji, nggak mandi kali. Iya Pak Haji. Jadi diingetin ya. ya, Diingetin, jadi iya. usia kita 50 ke atas Pak, usia 50 itu paksain wajib mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Satu, tidak akan kena penyakit pikun. Kedua, ketiga, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, nggak mungkin. Tuh kelebihannya 3. Tidak akan kena penyakit pikun, umurnya di atas 100 tahun, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, di atas. Tuh bonusnya mandi jam 00. Makanya orang zaman dulu Pak, nenek kita zaman dulu, itu jam 4 pagi udah seritan. Jam 4 pagi hordeng udah pada dibuka. Kita mah enggak Pak, matahari Masih terbit ngorok. baru. Iya. Ya Allah. Tarik selimut. Janganlah. Pokoknya mandi jam 00 wajib. Senyum wajib. Kalau bisa mandi pandan apalagi wajib. Tahajud wajib. Apalagi bisa baca Quran wajib. Umurnya di atas 100 tahun. Dan nggak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena. Saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Anehnya mandi jam 12 sama mandi subuh, dinginan mandi jam subuh Bu. Oh iya. Anget mandi jam 12 itu anget, 12:30 lah karena jam 12 kan masih senyum. Apalagi dengan niat yang Oh nih kuat. yang ini. Saya itu nggak pernah mandi air anget. Nggak Pokoknya itu yang bikin kita semangat apa Pak? Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Itu yang dikejar Pak. Karena kan ngerinya kalau kita Iya. pikun. Kita kan sering lupa. Iya. Kalau lagi sholat ini 2 rakaat Iya. apa 1 rakaat tadi? Iya. Udah mulai. Udah mulai. Karena kalau kita mandi kan keguyur air, otaknya kan kayak dipoprok. Bapak lihat deh. Kuda pacu. Itu sebelum bertanding kan tiap pagi mesti dipoprok tuh kudanya. Supaya apa? Supaya dia jeli. Iya, kita kan enggak. Udah tua, usia kita 50 tahun ke atas, kita mandinya jam 6. Janganlah jam 7 jam 00. Iya kalau orang dulu ada bilang ntar kena rematik kan gitu ya mandi malam. Kalau jam 11 malam. Oh gitu. Ya, kalau udah jam 00 Oh, lewat ada iya, ayatnya harus Pak di pakai air Al-Qur'an. hangat katanya gitu. Jadi pokoknya jam 00. 00 lewat 01. Siap. Iya. siap. Kalau Yang- sebelum itu ya nggak bagus. Oh, Makanya rematik. dia bilang rematik kan gitu. Wah, Jam 12. harus pakai air hangat itu kan gitu. Setengah 1 jam 1 kan Oh, tahajud. gitu, iya. Iya. Jadi sudah lewat ya jam 00. Jadi di Al-Qur'an tuh ayatnya 1/2 malam. 1/2 malam tuh setengah bukan malam jam 00. 00. Nggak taunya itu ada di Al-Qur'an Pak. Kalau kita kan kebanyakan kan sholat tahajud 1/3 malam. Kebanyakan kita kan one day one juz. 1 hari 1 juz. Kalau di RDI enggak. Setengah malam. Bukan 1/3 malam. Setengah malam. Kedua di RDI 12 juz. Memang Pak. Di luaran sana bilang
ini RDI aliran sesat. Kok aliran sesat? Mana ada bangun jam 00 senyum mandi? Karena dia belum tahu dasarnya. Mana ada baca Quran 12 juz, yang ada one day one juz. Karena dia belum ada dasarnya. Mana ada orang sedekah dipaksain? Karena dia belum tahu dasarnya. Karena kita lihat di Al-Quran orang mati aja pengen sedekah. Makanya kita maksa. Karena kita nggak bisa ngandelin suami dan anak, istri dan anak. Kalau kita udah dikubur, nggak bisa. Karena istri nggak ada. Teman kita siapa dia dikubur? Cacing. Iya. Cacing. Iya. Makanya kalau kita nggak sedekah Pak, nangis. Tapi kan yang namanya di YouTube, di TikTok selalu banyak buzzer-buzzer yang istilahnya hater yang menumpulkan. Iya. Jadi kita mau sedekah ditumpulin. Iya. Jangan mau ikut sedekah. Tuh ditumpulin. Duit gue bukan duit lo bos. Terserah gue. Duit gue kenapa lo yang ngatur. Jadi kita sedekah dilarang. Nggak bisa. Terus sedekah kemana? Nggak bisa. Kita harus spesifik sedekahnya ke anak yatim. Iya. Nah kita kebanyakan jauh dari panggang api. Karena kita rata-rata sedekahnya bukan ke anak yatim. Ke ibu yatim. Nggak boleh. Jadi kita lebih baik ngasih ke anak yatim. Bonusnya dapatnya ibu yatim. Iya betul. Jangan ibu yatim dulu. Karena kan syarat terkabul tuh pada saat kita sedekah, usap kepalanya, cium keningnya. Nah kalau kita sedekah ke ibu yatim, Wah berapa itu? usap kepalanya, cium kening ibu yatim. Yang ada bukan terkabul malah minta. Tambah. Bu Sari mau tanya, waktu terkabul itu cuman jalanin aja ibadah apa minta saya pengen punya uang banyak atau kaya raya gitu enggak? Enggak. Cuman saya nggak pernah jalanin. minta, cuma jalanin aja, Oh iya jalan iya aja iya. tanpa tuntutan Jadi apa-apa. ilmu Iya, iya, RDAY 3. Jalanin, syukurin, nikmatin. Oh, Kita iya. kebanyakan ini nih. Mikir, komen, ngeluh. Harusnya yang ini. Jadi berat itu. Iya, kita harusnya ini nih. Iya. Jalanin, Nik- syukurin, nikmatin. nikmatin. Harus ini. Iya. Tapi kita kebanyakan ini. Mikir, komen, ngeluh. Nah itu ya. Nah ini kebanyakan dianut sama para kameramen. Ya, kameramen. Selalu ngeluh. Ya karena kan istrinya 5. Iya, makanya selalu ngeluh. Sana minta ini, sini minta ini. Iya, yang satu minta celana dalam, yang satu minta BH. Dia kameramen. Udah gitu sama dia nggak mau rugi, dibeliin BH-nya hitam semua. Biar sama. Biar sama. Jadi dia minta baru, yang nomor 1 diambilin taruh nih. Kameramen. Bos, Kalau terkabulnya itu artinya tenang dulu. ya ajarin ibu nyentongin cair 10 miliar Iya, tiap bulan. saya nyatetin tadi pagi nyatetin apa yang saya mau usulkan. Boleh nggak tuh? Boleh. Ayo. Iya. Boleh. Ayo, apa pertanyaannya? Ya anak saya kan kerja di kantor tapi setengah negeri. Ini mau kepengen jadi pegawai negeri tahun ini. Paksain Apa itu? sedekah gaji terakhirnya dia. Terakhirnya. Boleh ibu yang sedekain, boleh anak yang disedekain. Iya. Yang nyedekain bebas siapa aja. Oh iya. Sedekah gaji terakhirnya dia, gaji kotor. Oh iya. Terus itu anak saya kan yang bontot kan mau sering tinggal lama di sini. Supaya di imigrasinya itu jangan persulit gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Paksain dia mau gak meraktekin ilmu RDAY. Kalau enggak ibu aja yang meraktekin. Dia nggak mau. Kalau tahu saya gerendam celana dalam itu marah-marah dia. Apa-apaan itu Ya, katanya jadi gitu. celana dalam ibu yang bekas pakai, ibu gosok di wajah ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ibu ngucapin hajat. Oh iya. Atau ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulut. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ngucapin hajat. Nanti yang ibu ucap itu yang terkabul. Oke. Terus apa ini? Terus
kacang. Oh, itu centong udah mau minta centong. Ibu pulangnya kapan rencananya ke New Saya- Caledonia atau ke Magelang? Saya mau ke Magelang besok. Oh besok. Iya, Besok hari Sabtu iya, di RDIY jam 7 pagi, kan besok Jumat. iya. Sabtu jam 7 pagi kita besok mau ada acara namanya testimoni cair 1 triliun dalam waktu 4 bulan. Yang Pembicaranya Mbak Nadia. Bu Nadia itu. Ya, sama Mbak Nadia mau ngajarin cara kita tidak didatengin sama debt collector. Jadi kalau kita punya utang, supaya debt collector nggak datang, dia punya caranya. Trik in trik, tipu-tipuan. Tapi besok karena ini menyangkut ada kata-kata debt collector, jadi acaranya nggak live. Oh iya, iya. Jadi acaranya nggak live. Oh. Nah nanti kalau ibu bisa ke Magelang ditunda, kalau belum beli tiket pesawat atau belum berangkat, ibu bisa sama masnya lihat di sini acaranya jam 7 Itu kan pagi. yang nganterin kan iparnya dia. Minta cuti sehari tadi hari ini. Oh iya 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 iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang nyupir Adik tadi di luar Adik. masih. Oh iya. di luar tadi. Boleh nanti ibu kalau nggak naik Grab juga bisa. Nanti sampai Takut di sini. kesini Hah? sendiri takut. Oh iya bu mesti nginep di atas berarti. Ada penginapan di atas. Ada penginapan. Saya udah bawa ganti itu. Udah, ya udah nginep di atasnya disiapin penginapannya. Besok kalau itu nanti kita atur sama adik coba nanti. Ya. Nah, kalau bisa cuti besok. Nanti adiknya ikut masuk, bapak ikut masuk karena acaranya gratis. Iya, nanti Nggak bayar. Besok kalau itu biar cutinya besok ngambil cuti lagi. Ya hari Sabtu. Kalau nggak saya tidur di sini. Saya udah bawa ganti. Oh, mau tidur sini. Oh, Nggak apa-apa tidur di sini nanti di atas. Ibu bisa kan naik tangga? bisa. Oh iya di atas ada nanti kita. Masih kuat. Atau di bawah ada kamar? Ada. Di bawah nggak usah naik tangga ada. Kalau ibu cuma sendiri ada di bawah satu Sendiri. kamar. Oh iya. Ya sendiri kalau satu kamar. Nanti ibu nginep. Nah nanti ibu lihat tuh bu hari Sabtu Mbak Nadia aja sendiri bisa. Jadi dia kan awalnya kartu kreditnya 17. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Debt pinjolnya 40. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya 60. Loh, Pinjol, Lah, lunas iya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Terus cair 1 triliun. Nah, besok dia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul 1 triliun. Nah, kalau kita janganlah 10 miliar aja lah tiap bulan. Iya. Ibu duduknya paling depan nanti biar bisa langsung nanya sama Mbak Nadia. Iya, iya. Mbak Nadia biar nanya langsung di atas. Kalau Bapak datang free nggak bayar. Saudara Bapak datang nggak free. Oke. Kita nggak bayar. Iya. Besok acaranya. Manjur. amin. Iya. Amin, amin, amin. Nanti Ibu makannya di sini. Tinggal deket kan? Di sini. Iya, di sini ada kantin di sini ya. Ya. Iya. Nanti Ibu nonton, Iya. lihat. Pak Haji boleh gak aku ngobrol lagi besok hari Jumat? Boleh lah kalau Ibu mau ngobrol lagi. Iya. Kita boleh. Oh ya, oke. Apalagi kita kan senang ada Bu Sari dari Pamarican. Sari jamu. Terus lanjut apa yang ditanyakan? Ya, itu mau minta cara bagaimana untuk sama centong dengan uang. Ajarin bos, nyentongin duit bos. Tentangin duit. Saya karena 10 miliar karena tuh. saya niat ke sini kan karena ada kejadian itulah apa itu? Bakar-bakaran. Bakar-bakaran kan. Kerusuhan. Jadi di sana kan apa itu? Kedepannya. Apa itu? Pensiunan. Ya. Kan katanya kemungkinan habis Karena negara bangkrut. kan negara bangkrut. Oh, chaos. Uang, nah, bisa Katanya pensiun bisa kemungkinan dibayar nggak mungkin gitu. kan ini udah dipotong-potong pensiun udah dipotong berapa persen Kurang-kurangin. dikurang-kurangin semua yang pensiun. Terus kita kan khawatirnya kalau di sana nggak habis uang nggak ada pensiun kita mau ngapain. Jadi Kan saya ada ilmu RDI kan tadi Walah, yang makanya cair saya 10 miliar niat tanpa kerja. iya, tapi kalau niat ke sini memang selama ngelihat
pertama kali setiap hari ngeliat memang kepengen ke sini memang. Sudah niat Tapi dari kalau sana. niat untuk kepengen kaya raya karena kan khawatir Kedepannya ya. di sana bangkrut, jadi kita kepengen Usaha lancar. usaha lancar lah ada. Kan nanti kalau ibu bisa meraktekin ilmu RDAY cair 10 miliar tiap bulan kan ibu bisa investasi di Borobudur, di Jawa Iya, Tengah, iya. di Magelang. Iya. Walaupun ibu di New Iya. Caledonia kan nanti hasilnya kan Bisa panen bikin cabe, penginapan. Iya. beli tanah di sana yang luas kan pertanian ya kan. Kalau Peternakan. di sana ada 14 hektar. Ibu Iya. tanemin apa? Itu di keluarga suami saya. Oh, yang Jadi- panen hasilnya siapa? Karena waktu bulan Juli 24 kan mau kejual. Terus kejadiannya kan bulan Mei. Jadi Mei, Juni, Juli. Jadi bulan Juli itu mau dikasih apa itu? Tanda tangan diizinkan mau dijual. Jadi ya udah. Bulan Juli ya udah. Nggak ada harapan lagi. Oke. Karena ada keburu ada kerusuhan itu, alah. Yang jadi jual. Waktu belum ada itu ya ada yang mau beli, walaupun hanya separuh harga, karena udah denger kerusuhan itu kan udah denger dari sebelumnya kan kita suami saya kan teman-teman kan orang yang orang yang Punya jabatan. punya jabatan jadi tahu kan di dalam pemerintahan. Jadi udah mulai mau dijual supaya, tapi saya udah nyaranin suami saya dulu mendingan dijual murah walaupun hanya 150 juta sana nggak apa-apa, yang penting kan udah kita udah di tangan, Uang. udah nerima uang di tangan daripada nanti nol. Ya wajarlah kejadiannya ikut suami saya nggak dengerin saya, jadi malah sekarang ya udah. Sekarang nol nggak bisa jual. Tapi kan dengan ibu nanti praktekin ilmu RDAY bisa 10 miliar dari Allah kan lain lagi nanti. Iya. Judul ceritanya kan. Apalagi dengan besok denger Mbak Nadia, pengalaman Mbak Nadia bisa cair 1 triliun rupiah. Kalau di mata uang New Caledonia kan nanti tinggal dikursin kan. Nanti kalau di sana untuk supaya bisa kejual gimana itu di sana caranya? Gampang, ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, siramin di sana. Oh iya. Pindah tangan, pindah pemilik, pindah Di tanahnya kepemilikan. itu. Iya Ya. di tanahnya. Nanti pindah kepemilikan. Oh iya. Manjur. Karena Bisa. dulu kan waktu yang mau beli itu kan mau dibeli sama pemborong kerja sama pemerintah buat rumah sosial itu. Rumah sosial apa namanya kalau di sini? RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Kalau rumah sosial karo SSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Jadi sekali selonjor aja susah. Jadi tidurnya ditekuk. Jadi kalau mau ML di atas kulkas. Kalau di sana rumah sosial itu pemerintah bikin rumah terus dijual murah sama orang yang subsidi. Subsidi. Walah kalau di sini subsidi. Ya. Terus kalau disewakan juga sama. Murah. Si murahin di subsidi namanya. Iya, Walah subsidi. gitu. Kayak rumah susun subsidi. Sebenarnya mau dibeli buat itu. Jadi Akhirnya dulu nggak jadi. dulu kalau jadi 380 juta sana. Kalau nggak ada Huru-hara. iya. Tapi dibagi 4 sana lah. Kan anak saya 3. Dibagi 4. Jadi buat anak saya ketiga terus sama adiknya suami saya. Karena adiknya pada nggak mau. Kan adiknya ada 3. Yang satu dokter, terus yang satu kerja di Paris sana, terus yang satu di rumah situ. Jadi yang mau cuman satu adiknya yang laki-laki di sana,
sama apa itu anak saya ketiga gitu. Jadi ya gagal semualah. Makanya saya Minta itu. Terus ada lagi yang diminta? udah Sip, cuman ajarin. centong sama Cair untuk 10 miliar Nah, per ajarin bulan. itu. minta centong buat suami saya. Boleh, tadi kasih. Nanti kalau mau saya ke sana mau Iya. saya bawa ke sana. Boleh. Karena dia suka sering sakit pinggang lah, sakit Nih, mau dipraktekin kaki ini. lah. Ya. Nih. Ya. Ini Bu ya. Ya, ya, ya. Ya, itu yang laki. Ya, yang ganteng. Nanti ditambahi uang kali dunia Euro. Kameramen, juga boleh. Ya. kasih minum Bu Sari. Ketawa terus. Manggilnya gini kan, nanti ada teksnya, Iya. bahasanya bisa Iya. diolah sendiri lagi, Iya, iya. susunannya. Ini contoh prakteknya begini. Ya. Iya. Ini menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk manggil. Maka harus digosok-gosok seperti karena ini akan menjadi magnet pemanggil. Iya, iya, Nah, iya. seperti kita dulu kalau main ini digosok-gosok ini kan timbul namanya energi magnetik. Iya, iya.